Siapa yang di sini siap untuk belajar Bapak Ibu? Angkat tangan saya. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Fuad Zaki. Saya akan memandu selama 1 hari ini untuk Anda mengikuti acara seminar Work Less, Earn More yang diadakan oleh Laruno. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Dan tentunya bekerja sama dengan banyak pihak Bapak Ibu dari TDW Resources. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu juga bekerja sama dengan The Conversion. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Tentang apa sih Work Less Earn More ini Bapak Ibu? Begitu banyak Bapak Ibu keprihatinan selama ini. Kenapa? Kita melihat ada suatu hal yang aneh. Ada orang yang kesannya punya banyak waktu untuk bermain-main. Punya banyak waktu untuk berlibur. Punya banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Tapi anehnya uangnya nggak ada habis-habisnya. Ya toh ya? Ya toh ya? Tapi yang aneh Bapak Ibu, mungkin Anda, mungkin kita semua Bapak Ibu, atau mungkin orang di luaran sana Bapak Ibu, bekerja 8 jam non-stop. Mungkin lebih dari 8 jam. Tapi kenapa Bapak Ibu penghasilannya selalu tidak berbekas Bapak Ibu? Bahkan kalau ditanya gajinya berapa? 10 koma. Setelah tanggal 10 koma kejet-kejet Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah keprihatinan itu maka Laruno mengadakan sebuah program seminar namanya Work Less Earn More Bapak Ibu. Agar Anda tahu bagaimana caranya supaya Anda jauh lebih cerdas lagi untuk menghasilkan uang jauh lebih banyak lagi. Siap Bapak Ibu? Boleh dong sekali kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Nah agar Anda bisa dapat banyak hal yang bermanfaat Bapak Ibu, maka Anda harus ikuti aturan main selama 1 harian ini. Boleh Bapak Ibu? Ada 3 aturan main, ada berapa? Ayo semuanya tolong ikuti gerakan dan kata-kata saya. 3 aturan main. Ayo semuanya, mana ekspresinya? Ayo semuanya, 3 aturan main. Oke ya, ada 3 aturan main Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, Anda harus belajar dengan gembira. Belajar dengan apa? Yes, ini paling penting Bapak Ibu. Anda belajar dengan gembira. Saya perhatikan dari luar sana Bapak Ibu, padahal ini masih tanggal muda. Ada juga Bapak Ibu yang masuk, wajahnya suram Bapak Ibu. Ini masih tanggal 4, gaji udah habis. Jadi gaji masuk, bayar cicilan sana, lama-lama mencicil Bapak Ibu. Mencicil kenapa Bapak Ibu? Karena mau cari utangan lagi buat gali lubang tutup lubang Bapak Ibu. Suram, oh iya lagi gitu. Ini suram sekali ya toh ya. Walaupun toh Anda dalam masalah atau kesedihan Bapak Ibu, kita taruh kesedihan kita di luar terlebih dahulu Bapak Ibu. Supaya kita belajar jauh lebih nancep. Jauh lebih apa? Saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu, siapa yang jauh belajar jauh lebih cepat Bapak Ibu? Anak-anak usia 7 tahun atau kakek nenek usia 70 tahun Bapak Ibu? Anak-anak 7 tahun atau kakek nenek usia 70 tahun? Oh semuanya tergantung, apa? Karena ada juga Bapak Ibu kakek nenek Bapak Ibu usia 70 tahun kalau belajarnya gembira Bapak Ibu. Alhasil jauh lebih nancep. Ada juga Bapak Ibu usia 30-40 tahun ketika disuruh belajar, pembicaranya ngomong apa? Agak siang dikit, keteplok tidur Bapak Ibu. Bahaya Bapak Ibu. Konon katanya Bapak Ibu, anak kecil belajar jauh lebih nancep Bapak Ibu. Kenapa? Karena belajar dengan situasi yang bergembira. Coba Anda ingat-ingat lagi Bapak Ibu ketika Anda masih anak-anak. Siapa di sini yang punya anak? Angkat tangan. Oke. Siapa di sini yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa di sini yang sudah punya anak tapi ngakunya belum punya? Angkat tangan. Jangan-jangan mau cari anak di sini Bapak Ibu atau bikin anak di sini Bapak Ibu. Bahaya ini ya. Perhatikan, ketika Anda punya anak, Anda perhatikan anak Anda waktu masih kecil belajarnya gembira. Laporan, nilai 9, 10, 90, 100. Ketika SMP naik dikit mulai bangganya itu turun. Kalau waktu masih SD 9, 10 lapor ke papa mama gitu ya. SMP, Pak, nilai 70, 80. Sudah bangga laporan. Ketika SMA nggak pernah lapor, ditanya ada ujian? Nggak ada mah. Sebenarnya ada, cuma nilainya jelek, do re mi fa sol gitu ya. Kenapa? Ketika waktu masih TK, guru-guru waktu belajar, ngajar, ngomong seperti ini. Siapa yang bisa pimpin bapak atau ibu guru menyanyi? Anak-anak masih kecil, saya berebut semuanya. Siapa yang bisa pimpin doa? Semuanya berebut, saya berebut semuanya. Ketika SD berlalu, masuk SD kelas 4, mulai kenal dengan yang namanya guru killer. Gurunya tanya seperti ini, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya?
nadanya sudah seperti nada sinetron Bapak Ibu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Kemudian karena mungkin masih semangat masih ada bawaan semangat, Anda jawab, saya. Ternyata jawabannya salah. Gurunya ngomong seperti ini, sudah salah, kenceng lagi jawabnya. Besok lagi Bapak Ibu anak-anak belajar penuh ketakutan, ditanya lagi mau jawab? Enggak Bapak Ibu, karena belajarnya penuh dengan ketakutan. Ya atau ya? Ya atau ya? Ada sebuah penelitian Bapak Ibu dilakukan oleh Profesor Miriam Diamond. Profesor Miriam Diamond ini Bapak Ibu meneliti otaknya Albert Einstein Bapak Ibu. Yang menarik otaknya Albert Einstein Bapak Ibu ketika dicek Bapak Ibu. Otaknya Albert Einstein itu ternyata sambungan sel-sel saraf pada otaknya Bapak Ibu. Itu jauh lebih rapat-rapat, jauh lebih banyak dibandingkan orang rata-rata Bapak Ibu. Mungkin karena Albert Einstein sering mikir, orang rata-rata jarang mikir Bapak Ibu. Ya, sama-sama sedikit kok. Ya, sama-sama sedikit. Albert Einstein sedikit-sedikit mikir Bapak Ibu. Kita mikirnya yang sedikit-sedikit Bapak Ibu. Sama-sama sedikit ya. Kemudian Bapak Ibu dilakukan penelitian juga Bapak Ibu kepada tikus. 10 ekor tikus dimasukkan di kandang A. 10 ekor tikus dimasukkan di kandang B. Tikus-tikus yang ada di A giliran lapar. Langsung kasih mirip-mirip. Contoh ini menjiwai. Ketika lapar, kasih makan. Lapar lagi, kasih makan. Lapar lagi, kasih makan. Tikus yang B ketika dia lapar, bodoh. Gak dikasih makan Bapak Ibu. Tapi makanannya disembunyiin. Dia harus melewati labirin dulu, cari makan, mengendus-endus. Makanan di mana mengendus-endus? Mengendus-endus lagi Bapak Ibu, cari makan di mana? Sudah lewat labirin berhasil, lewatin roda berputar dulu. Lewat Bapak Ibu, baru dapat makan Bapak Ibu. Ternyata yang menarik Bapak Ibu, ketika disurvei, ternyata tikus-tikus yang ada di B itu punya harapan hidup jauh lebih panjang dibandingkan tikus A Bapak Ibu. Jadi supaya Anda Bapak Ibu punya umur yang panjang, please sembunyikan makanan Anda Bapak Ibu. Gak ada hubungannya Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, supaya sambungan sel-sel saraf pada otak Anda jauh lebih banyak Bapak Ibu. Supaya harapan hidupnya jauh lebih panjang, belajar jauh lebih nancep Bapak Ibu. Maka Anda harus ikuti aturan main yang kedua Bapak Ibu. Apa itu? Terlibat. Apa Bapak Ibu? Terlibat. Apa maksudnya? Ketika nanti Bapak Ibu saya minta Anda angkat tangan kanan, Anda angkat tangan kanan. Ketika saya minta Bapak Ibu Anda angkat tangan kiri, Anda angkat tangan kiri. Setuju Bapak Ibu? Oke, good. Tolong saya mau latihan kecil terlebih dahulu. Tolong semuanya angkat tangan kanan. Ayo semuanya angkat tangan kanan. Semuanya ya. Sekarang Bapak Ibu taruh di pundak teman sebelah kanannya Bapak Ibu. Semuanya ya. Sekarang ikuti gerakan dan kata-kata saya Bapak Ibu. Tepuk teman sebelah kanan Anda. Siap? Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Pak Bubu. Ya. Kalau saya suruh nepuknya yang ikhlas. Nepuk yang ikhlas itu berarti 2 kali lipat lebih keras dari yang tadi Bapak Ibu. Ayo semuanya siap Bapak Ibu, siap? Yuk ikuti gerakan dan kata-kata saya yuk. Pak Bubu, tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Tolong Bapak Ibu sekarang keluarkan handphone Anda Bapak Ibu. Ayo keluarkan handphone Anda. Tolong dimatikan minimal di silent. Minimal di apa kan? Di silent, ayo. Terutama alarm, kadang sudah di silent tapi masih bunyi gara-gara alarm, ya atau ya? Ayo tolong dimatikan Bapak Ibu. Yang punya handphone lebih dari 1 keluarin Bapak Ibu. Handphone keluarin, tablet keluarin, kapsul, puyer keluarin semua Bapak Ibu. Pokoknya keluarin yang berbunyi-bunyi tolong Bapak Ibu dimatikan atau minimal di silent. Nah kalau dibuat main anak gimana? Di silent ya. Di silent, boleh gitu ya. Boleh di silent aja dulu ya. Oke. Oh, lagi cari tempat duduk, Pak. Ini kelihatannya masih kosong, betul ya? Ah, ini Pak, depan Pak ada Pak. Mendengar suara saya, Pak? Iya. Di sebelah sini Pak depan. Oh, situ ada ya. Oke, baik. Nah, sudah semuanya? Sudah? Baik, Bapak Ibu, perhatikan. Karena bahaya Bapak Ibu kalau Pak Tung ini tipe pembicara Bapak Ibu yang kalau sudah ngomong, saking serunya Bapak Ibu kadang lupa waktu Bapak Ibu. Saking serunya lupa waktu. Seminar jam 5 Bapak Ibu, saking serunya bablas jam 8 Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu kalau sudah bablas keasikan ngomong, mendadak ada handphone bunyi. Telut. Biasanya Pak Tung ngeheng Bapak Ibu dimulai lagi dari awal Bapak Ibu. Lah bisa Anda bayangkan Bapak Ibu,
seminar ini kita sudah jam 19 lebih 59 menit. 1 menit lagi Bapak Ibu sudah waktunya bubar. Mendadak ada handphone bunyi. Telelet, 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 telelet. Mohon maaf Bapak Ibu, seminarnya saya ulang dari awal Bapak Ibu. Jadi please Bapak Ibu pastikan lagi handphone dimatikan atau minimal di silent. Siap? Bapak Ibu ngomong-ngomong ada pepatah mengatakan Bapak Ibu seperti ini. Pembalasan selalu jauh lebih kejam. Tolong semuanya angkat tangan kiri Bapak Ibu. Ya, ingat tadi Anda kan ditepuk-tepuk, betul? Sekarang Bapak Ibu tunggu dulu, bilang ke teman sebelah kirinya. Permisi teman. Bilang dulu, noleh dulu, bilang dulu. Yuk bilang, permisi teman. Mohon maaf teman. Sekarang pegang telinga teman sebelah kiri Anda, ya. Pegang, ayo. Selalu lebih kejam namanya pembalasan. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. Pak, Bu. Semangat ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu.